Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Fitriani dari PAI kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penelaah ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dari Bapak Arif Maulana SPDI MUD. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu filsafat. Filsafat adalah induk dari ilmu yang paling tua yang ada di dunia. Semua ilmu yang ada saat ini bersumber dari filsafat. Bisa dikatakan bahwa filsafat menjadi sumber dari semua pengetahuan yang ada saat ini. Filsafat sendiri berpikir secara mendalam, kritis, serta memecahkan ide di luar kebiasaan. Baik, yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ilmu atau teori dan logos artinya ada. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Ontologi merupakan satu kajian ilmu yang paling tua dalam ilmu filsafat. Ide dari konsep ontologi itu dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep idea bahwa hakikat atau realitas sesungguhnya segala sesuatu itu ada di alam idea atau isi kepala. Seperti misalkan rumah. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, maka hakikat rumah itu sudah ada di dalam idea atau di kepala kita. Yang sebelum dibangun itu pasti ada gambaran rumah di dalam idea atau kepala kita. Nah, jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang suatu hakikat atau keberadaan sesuatu. Kalau disederhanakan, ontologi itu berbicara tentang apa dan kenapa. Ketika kita mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, di situ kita akan melakukan pemeriksaan atau analisis. Apa suatu itu ada atau tidak ada? Karena keberadaan dan realita itu terkadang menipu. Makanya di dalam ontologi kita akan belajar tentang membedakan antara penampakan dan kenyataan. Karena terkadang apa yang nampak itu tidak seperti realita. Contohnya misalkan air laut. Seringkali kita identikan dengan warna biru atau berwarna biru. Padahal realitanya tidak. Air laut ketika kita amati dari dekat tidak berwarna biru. Kita seringkali terkecoh antara realita dan penampakan. Kajian ontologi itu sendiri membuat kita menjadi lebih sadar atau lebih peka untuk melihat apa sih realita yang sesungguhnya. Contoh ontologi, misalkan kursi. Apakah yang disebut dengan kursi itu adalah tempat yang digunakan untuk duduk? Sehingga problem ontologi ini bisa menyatukan dari berbagai macam-macam kursi. Barangkali misalkan kursi di sana bisa goyang, sedangkan di sini tidak bisa. Atau kursi di sana empuk atau di sini tidak. Dan kursi di sana misalkan terbuat dari kayu, sedangkan di sini terbuat dari besi. Tapi semua macam-macam kursi itu disatukan dalam definisinya, yaitu tempat duduk. Itulah contoh ontologi. Yang selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana untuk mendapatkan ilmu atau sebuah teori yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuannya. Epistemologi membahas tentang terjadinya suatu kebenaran ilmu. Epistemologi hakikatnya merupakan gabungan dengan berpikir secara rasional dan empiris. Kedua cara itu digabungkan dengan mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenarannya. Sebab secara epistemologis ilmu memanfaatkan kemampuan manusia, yakni pikiran dan indera. Metode-metode epistemologi. Yang pertama ada rasionalisme. Metode ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio atau berpikir. Dari sinilah berpikir kemudian membentuk pengetahuan. Yang kedua ada empiris. Menurut John Locke, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu
akal manusia itu pasif. Jadi saat pengetahuan itu didapat, akal akan memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal tidak lain hanyalah seperti kertas putih yang kosong. Ia hanyalah menerima segala sesuatu yang datang dari pengalaman. Aliran-aliran epistemologi. Yang pertama ada rasionalisme. Menurut Rene Descartes, ia berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Lalu ada empirisme. Menurut Aristoteles, empirisme adalah aliran yang mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Dan realisme mengatakan bahwa objek-objek yang ditangkap oleh indera adalah nyata. Aliran realisme ini bertentangan dengan aliran empirisme. Kemudian aliran kritisme dijadikan satu oleh Immanuel Kant, yang mana kritisme yaitu mengatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Lalu ada aliran positivisme. Menurut Auguste Comte, dia berpendapat bahwa perkembangan pemikiran umat manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tahap teologis, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Yang kedua ada tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum bisa membuktikan dengan nyata. Dan yang terakhir ada tahap positif, yaitu pengetahuan manusia dapat berkembang dan dapat dibuktikan dengan nyata. Selanjutnya ada aliran skeptisisme. Menurut Rene Descartes, ia mengatakan bahwa indera bersifat menipu atau menyesatkan. Namun di zaman modern ini, aliran ini berkembang menjadi skeptisisme metodis yang mensyaratkan adanya bukti untuk membenarkan suatu pengetahuan. Dan yang terakhir ada aliran pragmatisme. Menurut Sander Peirce, ia menyatakan bahwa yang penting adalah manfaat apa atau pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Contoh epistemologi, misalkan kursi. Pasti timbul pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kursi? Dengan dan berdasarkan apa kita memiliki pemikiran atau anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dengan menangkap keberadaan tentang kursi melalui indera kita. Yang setelah itu mulai dilakukan analisis yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Itulah contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari epistemologi misalkan sahabat. Kita mungkin memiliki sahabat yang kita kenal sejak sekolah dasar, bahkan sejak kecil sebelum kita masuk sekolah. Setelah sekian lama berpisah, misalkan 15 tahun, kemudian kita dipertemukan kembali di suatu acara. Saat bertemu, kita melihat banyak sekali perubahan atau perbedaan fisik yang ada pada sahabat kita. Contohnya, dia lebih tua, atau dia lebih tinggi, atau bahkan dia lebih gemuk, dan perubahan lain yang terjadi pada fisik. Namun, terlepas dari perubahan fisik yang terjadi pada sahabat kita, itu tetap ada sesuatu yang tidak berubah dari sahabat kita. Nah, itulah yang membuat kita tetap mengenalinya bahwa itu adalah sahabat kita. Itu adalah sahabat kita yang dulu. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang artinya nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori atau ilmu tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Definisi aksiologi menurut beberapa ahli dan sumber. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibinoso dalam Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatika penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang tujuan pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai-nilai kegunaan ilmu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik atau buruk, benar atau salah, dan tata cara dan tujuan. Lalu ada dasar-dasar aksiologi. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar. Yang pertama ada etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku norma, dan adat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam segala sesuatu terdapat unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maknanya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Lalu ada pendekatan dalam aksiologi. Yang pertama ada hakikat subjektif. Hakikat subjektif merupakan reaksi yang diberikan manusia berdasarkan pengalamannya. Dan yang kedua ada hakikat objektif metafisik. Nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Kemudian ada pendekatan dalam aksiologi. Yang pertama ada hakikat subjektif, yaitu nilai merupakan reaksi yang diberikan manusia berdasarkan pengalamannya. Dan yang kedua ada hakikat objektif metafisik, yaitu nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Contoh aksiologi yaitu etika dan estetika. Bila kita telah memahami dan mengetahui tentang suatu pengetahuan, kemudian aksiologi ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan. Apakah ilmu tersebut dapat memberikan manfaat atau sebaliknya? Jadi, jika kita kaitkan dengan pengetahuan tentang kursi tadi, dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah contoh aksiologi. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu berbicara tentang suatu itu ada atau tidak ada. Epistemologi berbicara tentang bagaimana sesuatu itu ada. Dan aksiologi berbicara tentang nilai atau manfaatnya. Kalau kita aplikasikan dengan contoh-contoh tadi, kita akan berbicara tentang manfaat dari kursi atau kegunaan dari kursi. Kalau disederhanakan, yang dimaksud dengan ontologi itu apa? Epistemologi itu bagaimana? Dan aksiologi itu mengapa? Sederhananya seperti itu. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.